pagi, Anda menyaksikan Indonesia Forward bersama saya Lucia Saharwi. Kepercayaan publik terhadap partai politik mengalami pasang surut setidaknya sejak 9 tahun terakhir. Penurunan kepercayaan ini dipicu berbagai hal, diantaranya kasus korupsi serta kurangnya perhatian terhadap rakyat. Data Lembaga Survei Indonesia menyebut kepercayaan publik terhadap partai politik berada di titik terendah, yakni 53%. Karena inilah, Jaringan Aktivis Kemanusiaan Internasional (JAKI) menyuarakan pentingnya didirikan fraksi rakyat untuk memperjuangkan hak rakyat secara independen di DPR. Nantinya fraksi rakyat diharapkan dapat terlibat dalam seluruh keputusan strategis. Apakah fraksi rakyat cukup kuat menyaingi partai politik? Sudah bergabung bersama kita Yudi Samhudi Suyuti, Koordinator Eksekutif Jaringan Aktivis Kemanusiaan Internasional, dan Harsa Mashirul, Direktur Indonesian Club. Selamat pagi Mas Yudi, Mas Harsa. Selamat pagi. Sehat-sehat terus ya? Sehat. Alhamdulillah. Iya, ini kita bicara soal situasi politik di Indonesia nih. Tadi dari data ternyata kepercayaan terhadap partai politik ini menurun sampai titik terendahnya, begitu ya. Nah, kenapa sih sampai sebegitu rendahnya saat ini kepercayaan terhadap partai politik, Mas Yudi? Saya mungkin menurut kita dari kenyataan yang ada, Iya. partai politik saat ini semakin hari semakin tidak menyerap aspirasi rakyat. Ya, itu yang paling utama di situ. Yang kedua, setelah reformasi ini kita harusnya memang sudah memasuki era pasca reformasi. Jadi untuk melengkapi demokrasi itu sendiri, kita membutuhkan satu partisipasi warga yang kemudian dilembagakan. Ya, jadi kalau perkembangan demokrasi ini kan sebelumnya ada 4 kekuatan demokrasi itu. Yang pertama kekuatan legislatif, eksekutif, yudikatif, kemudian dilanjutkan media massa. Tetapi sesuai dengan perkembangan zamannya, akhirnya kita membutuhkan yang namanya kekuatan rakyat itu sendiri. Sebetulnya dalam sejarah pendirian negara Indonesia, setelah PPKI bersidang itu, fraksi rakyat itu memang sudah dibahas pada saat itu. Sudah dibahas yang diinisiasi oleh Bung Karno, kemudian oleh Ki Hajar Dewantoro dan Profesor Supomo. Saat itu beliau itu founding fathers kita memiliki pandangan bahwa dibutuhkan satu kelompok saluran warga rakyat yang tidak terlibat dengan partai politik. Namanya pada saat itu utusan golongan karya, tetapi bukan partai golongan karya. Pada saat itu masih utusan golongan karya. Nah, pada proses perjalanannya memang tidak langsung ditetapkan menjadi lembaga yang termaterialkan di parlemen pada saat itu. Karena kan setelah itu kemudian menjadi Komite Nasional Indonesia Pusat. Nah, berjalannya lagi kemudian Indonesia menggunakan Konstitusi Republik Indonesia Serikat, Undang-Undang RIS, kemudian juga Undang-Undang Dasar sementara. Setelah itu, setelah terjadinya dekret presiden, barulah dimunculkan utusan golongan tersebut. Nah, utusan golongan tersebut melalui didirikannya lembaga MPRS, Majelis Permusyawaratan Rakyat Sementara, yang munculnya melalui Perpres. Nah, berjalan. Akhirnya utusan golongan karya ini menjadi partai golongan karya, tapi tetap pada saat itu utusan golongan masih ada. Dia mewakili utusan-utusan kelompok-kelompok golongan yang suaranya tidak di partai, seperti misalnya nelayan, buruh, serikat-serikat dan lain-lain. Mahasiswa juga masuk di situ. Akhirnya berkembang zaman, ketika reformasi, utusan golongan dan utusan daerah itu dihapuskan. Nah ini sekarang yang menjadi concern ya, begitu ya. Nah kalau dari Mas Harsa sendiri melihat bagaimana, apakah memang utusan dari golongan karya ini tidak ada di partai-partai politik saat ini? Kalau kita bicara soal utusan golongan di partai-partai sudah ada. Dalam artian sudah ada, kan partai-partai mempunyai konstituen-konstituen daripada profesi-profesi ya, golongan-golongan itu. Persoalannya bukan apa-apa, bahwasanya ketika masyarakat kepercayaannya terhadap partai menurun, dalam artian yang seperti beberapa lembaga survei lakukan ya, 54-58% kepercayaannya masyarakat kepada partai. Nah,
sisanya ini yang lebih daripada 40% ini mau lari kemana ketika ada pemilu, apalagi kita menjelang 2024 kan. Iya. Mau dilarikan kemana, apakah dibiarkan menjadi golput atau seperti apa. Kalau kita kembali bicara atau belajar dari peristiwa 98, sebenarnya kan salah satunya kan rakyat itu menuntut lebih demokratis. Dalam artian demokratis ketika Orde Baru dirasa sebagai pemerintahan yang diktator, pemerintahan yang otoriter. Nah, sekarang ketika reformasi, seperti yang disampaikan tadi oleh Bung Yudi, bahwasanya ada sejarah panjangnya sebenarnya. Ketika utusan-utusan golongan kekaryaan tersebut, diakomodir di legislatif maupun di MPR RI, hari ini ketika terjadi reformasi malah itu dihilangkan, malah itu ditarik menjadi bagian dari partai-partai. Sedangkan saat ini masyarakat sudah menurun sekali kepercayaan terhadap partai. Itu menjadi problematika kita ketika 2019 kemarin termasuknya, setelah masuk nanti ketika 2024 yang akan terjadi pemilu. Nah, masyarakat akhirnya kalau terjadi golput segala macam, bagaimana dengan pemerintahan? Bagaimana masyarakat bisa menyampaikan aspirasinya terutama ya. Tapi kalau kita lihat ya, banyak dari kader-kader partai ini yang menjadi pemimpin di negara ini. Salah satunya ya, yang jelas adalah Presiden Joko Widodo begitu ya. Nah, apakah ini artinya sangat krusial bagi parpol untuk ekstra selektif dalam pemilihan kadernya, Mas Harsa? Nah, ini pernah beberapa waktu lalu, sekitar 3-4 tahun lalu, saya sempat mendiskusikan ini, menanyakan ya dalam artian kepada salah satu pimpinan partai, dalam artian pejabat partai. Bang, saya mau nanya, apakah partai melakukan kaderisasi dengan benar? Jujur saja kita. Tapi waktu itu dia bilang bahwasanya ada kaderisasi. Tapi apakah kaderisasi itu sesuai dengan dalam artian konteks untuk kerakyatan, dalam artian adalah aspirasi masyarakatnya dapat diserap, maupun dia mau representasikan benar-benar warga rakyat. Soalnya kan sekarang banyak artis-artis, mohon maaf ya, bukan kita mendiskreditkan artis, enggak. Tapi kan itu hanya sebagai public figure, tapi yang benar-benar sampai ke grassroots di masyarakatnya sendiri, seperti istilahnya turun ke lapangan, segala macam. Itu walaupun dalam tugas pokoknya ada, tapi seringkali itu hanya sebagai prosedur melakukan tugas pokok aja. Jadi masyarakat merasa, lah kalian datang ketika perlu saja, ketika sudah terpilih, ya cuma datang sekedar datang saja. Tapi suara kami pun tidak tersampaikan ketika kita menginginkan, misalkan katakanlah pembentukan atau pembuatan undang-undang Omnibus Law, undang-undang IKN. Omnibus Law kan banyak terkait dengan profesi, di situ ada buruh, ada segala macam. Itu tidak pernah diikutsertakan untuk menjadi suatu pembuat kebijakan atau peraturan perundang-undangan. Itu menjadi problematika sehingga masyarakat merasa tidak terwakili di situ. Oke, Mas Yudi, kalau Anda melihat apa tantangan bagi parpol dalam pemilihan kader yang mumpuni? Ya, kalau saya beberapa kali masuk ke dalam partai politik juga ya, saya melihat bahwa proses kaderisasi dengan proses praktek politiknya ini sangat bertolak belakang. Jadi ada kalau kayak di mana partai-partai politik, saya nggak menyebut partainya, menyelenggarakan sekolah partai misalnya. Kemudian di situ ada kaderisasi partai dalam bentuk apapun gitu ya. Tapi kenyataannya ketika proses politiknya dimulai pada prakteknya, tetap bicaranya transaksional di sini. Nah, transaksional bagaimana kita mau membicarakan tentang kepentingan rakyat, kepentingan negara? Tentu yang akan dibahas sama mereka adalah program-program partai, bagaimana 5 tahun lagi bisa memenangkan politik pemilu berikutnya. Kemudian yang akhirnya, mohon maaf ya, masyarakat menilai bahwa program partai akhirnya menjadi program-program korupsi, program manipulasi undang-undang, program rekayasa segala macam politik di situ. Itu persepsi masyarakat seperti itu. Nah, kita tidak pengen mendiskreditkan partai juga, tetapi memang harus ada saluran warga ini. Makanya kita sekarang mengkonsentrasikan bahwa berbeda mungkin konsepnya dari utusan golongan yang dahulu dengan fraksi rakyat yang akan kita dorong ini. Dan sudah mulai kita dorong, dan kita ingin fraksi rakyat ini masuk ke dalam
parlemen juga menjadi satu badan ya yang kalau kita usulkan namanya Badan Partisipasi Warga atau nanti misalnya ada usulan-usulan lain terserah. Tapi yang jelas ini akan menjadi saluran warga bagaimana warga ini punya kekuatan politik di situ. Oke. Ya. Nah, bagaimana mekanisme pembentukan fraksi rakyat ini kita akan bahas lebih lanjut nanti. Pemirsa jangan kemana-mana, Indonesia Forward masih akan kembali sesaat lagi. Terima kasih Anda masih bersama Indonesia Forward. Kita akan lanjutkan perbincangan bersama Yudi Syamhudi Suyuti, Koordinator Eksekutif Jaringan Aktivis Kemanusiaan Internasional, dan Harsa Mashirul, Direktur Indonesian Club. Mas Yudi, dengan semakin menurunnya kepercayaan publik terhadap parpol ya, seberapa penting sih adanya fraksi rakyat ini menurut Anda? Sangat penting ini. Ini berkaca dulu sedikit dari utusan daerah yang kemudian dihapuskan, kemudian karena ada sistem undang-undang otonomi daerah, maka untuk merealisasikannya itu dihidupkan lagi menjadi Dewan Perwakilan Daerah dengan format yang baru lah itu. Basisnya utusan daerah. Nah, utusan golongan yang dahulu tentu formatnya fraksi rakyat ini akan berbeda dengan yang sekarang. Makanya kita menyampaikan bahwa ini diperlukan satu badan partisipasi warga untuk memberi kekuatan pada rakyat itu sendiri. Ada 5 hal yang akan kita menjadi fokuskan untuk memperkuat rakyat itu kan. Kalau memperkuat rakyat itu yang pertama adalah memberikan modal, kedua memberikan teknologi, ketiga memberikan organisasi, biasanya keempat memberikan bantuan hukum. Nah, satu ini yang belum ada, memberikan otoritas, sehingga Badan Partisipasi Warga ini menjadi saluran warga yang bisa memberikan rakyat benar-benar kekuatan seperti memberikan sanksi, resolusi, dan ikut terlibat dalam keputusan-keputusan negara. Segala hal. Siapa saja Pak yang bisa masuk dalam Badan Partisipasi Warga ini? Tentu dari kelompok-kelompok yang mewakili elemen-elemen masyarakat, baik itu dari kelompok civil society, kemudian serikat pekerja, organisasi, guru, segala macam komponen di situ, mewakili di situ. Nah, mekanismenya seperti apa tentu nanti akan kita bahas bersama di situ. Oke. Ya. Nah, Mas Harsa, Anda melihat apakah Partai Rakyat ini cukup solutif untuk membangkitkan kepercayaan masyarakat terhadap partai politik serta fraksi rakyat? Ya. Serta Indonesia saat ini begitu. Ya. Mohon maaf ya, sebenarnya bukan Partai Rakyat ya, fraksi rakyat. Fraksi rakyat ya. Fraksi rakyat yang dulu adalah istilahnya seperti disampaikan tadi, utusan-utusan golongan kekaryaan ya. Nah, fraksi rakyat ini kan kalau zaman Orde Baru bahwasanya di situ ada fraksi ABRI segala macam. Nah, sekarang kalau disatukan antara ABRI, sekarang kan sudah berbeda antara ABRI polisi dengan TNI sudah terpisah juga. Betul. Nah, kalau disatukan dengan fraksi rakyat itu akan berbeda lagi. Dalam artian secara konteks adalah sama, cuman hanya perkembangan zaman yang menginginkan pemisahan daripada disitulah kita perlunya fraksi daripada rakyat, misalkan kayak fraksi golongan-golongan dari masyarakat maupun profesi yang disampaikan adalah pekerja, terus misalkan dari golongan-golongan civil society, misalkan ada PBNU, ada Muhammadiyah, ada organisasi-organisasi daripada agama-agama yang lain. Di situ kan perlu juga saluran-saluran suara sehingga semuanya saling kontrol. Ketika ada utusan-utusan tersebut masuk ke dalam DPR MPR, sehingga semua pembuatan undang-undang segala macamnya akan menjadi lebih terkontrol, apakah ini untuk kepentingan rakyat atau hanya untuk kepentingan partai atau hanya untuk kepentingan segelintir tertentu saja. Itu yang dirasakan rakyat karena memang masyarakat merasa saya pengen untuk mendapatkan pekerjaan lebih mudah, tetapi ketika undang-undangnya dianggap berlawanan dengan yang diproduksi oleh MPR DPR ya. Itu yang menjadi dilematis dalam artian masyarakat. Gimana kita mau itu berpartai, akhirnya muncullah distrust terhadap partai di situ. Iya. Tapi bagaimana meyakinkan masyarakat bahwa fraksi rakyat ini tidak akan sama berakhirnya seperti partai-partai politik akhirnya begitu, yang kemudian suara rakyat ini tidak didengar begitu. Ya. Ini ketika
utusan-utusan daripada profesi itu masuk, utusan-utusan dari tokoh-tokoh keagamaan maupun tokoh-tokoh yang lain, itu otomatis akan menjadi kontrol ketika masyarakat, saya misalkan sebagai salah satu anggota daripada organisasi kemasyarakatan bidang keagamaan. Ini ketika membuat undang-undang soal misalkan haram atau halal soal miras. Nah, saya bisa ikut bersuara, dalam artian bisa bersuara ketika ini undang-undang ini sepertinya akan mencederai daripada satu agama tertentu atau satu golongan tertentu. Ini sebaiknya harus dibahas lebih ulang, dalam artian kita tidak hanya mengusulkan, tetapi kita ikut rapat, dalam artian fraksi rakyat itu kan berarti ikut rapat di dalam internal DPR MPR ya. Di situ bisa ikut mengintervensi, ini salah, ini benar, ini kurang tepat, ini kurang baik. Nah, selama ini tidak terjadi itu karena merasa bahwasanya itu adalah hanya segelintir atau sekelompok partai maupun utusan daerah, kadang-kadang dilibatkan secara langsung, kadang-kadang tidak. Seperti itu. Oke. Saya akan tambahin sedikit ini. Ya, jadi kan tadi untuk melengkapi bagaimana fraksi rakyat ini nanti nasibnya jangan-jangan seperti partai lagi, seperti DPD lagi, hanya elitis lagi. Di sini yang bedanya di sini fraksi rakyat itu selain utusan-utusannya ada di dalam, tetapi memberikan panggung suara langsung buat rakyat. Nah, jadi panggung suara langsung yang tentu mekanismenya akan nanti diatur, misalnya setiap warga baik dari kelompok ataupun individu di luar sistem parlementer itu bisa memberikan suaranya langsung kalau misalnya ditentukan dalam waktu 6 bulan kelompok yang mengajukan partisipasi ini dapat mengumpulkan suara misalnya ditentukan 100.000, 500.000 atau 1 juta suara, maka kemudian itu akan dipertimbangkan untuk menjadi keputusan warga langsung. Tentunya tidak dengan yang bertentangan dengan koridor sistem ketatanegaraan kita, seperti ini ingin memisahkan diri dari negara, tentu tidak di situ. Ingin menyampaikan hal-hal yang sifatnya kekerasan, tentu tidak. Tetapi kalau sifatnya yang menyangkut masalah ekonomi kerakyatan, ekonomi kemudian masalah sosial, masalah segala macam, politik segala macam, ada harus mengumpulkan suara sanksi kepada satu instrumen pemerintah misalnya, itu akan diberikan kekuatan itu. Oke, mungkin Mas Yudi bisa memberikan contoh di negara lain terkait kesuksesan dari adanya partisipasi warga ini begitu? Ada baru ada satu ini di di dunia ini, namanya ECI. Jadi European Citizen Initiative dia. Itu berada di dalam Komisi Uni Eropa. Ditetapkan tuh 1 Januari 2019, tetapi memang sudah dimulai sejak perjanjian Lisabon waktu itu. Lisbon. Lisbon, perjanjian Lisbon, bahwa Uni Eropa memberikan sebuah suara langsung buat warga. Dan selain itu sekarang ini juga sedang diperjuangkan sama kami juga di PBB untuk menjadi UNWCI. Kita salah satu pendiri di berdua ini, dua organisasi ini yang mendirikan UNWCI Campaign Indonesia gitu. Ya, dan itu udah ada 150 negara di situ. Nah, tapi Indonesia formatnya berbeda dengan ECI di sana karena kan kita memang punya basis sosial politik base origin yang berbeda dengan Eropa kan. Ya, tentu juga ada kultural di sini segala macam. Ya, ini akan melengkapi aja. Jadi UNWCI ini apa fokusnya, Mas? Suara warga. Suara warga ya. Suara warga di PBB. Ya, jadi kalau sekarang ini kan yang mewakili di PBB itu negara-negara. Iya, betul. Nah, ini suara warga ya, ada partisipasi warganya juga di sana. Sedang diperjuangkan dari tahun 2019 juga, dan kita ikut mendeklarasikan itu. Nah, Mas Harsa, bagaimana mekanisme pembentukan Badan Partisipasi Warga ini? Mekanismenya otomatis kan kita melalui prosedur sesuai dengan konstitusi kita ya, bahwasanya ada perwakilan daripada partai, ada perwakilan dari daerah yang disebut DPD. Nah, yang belum lengkap adalah perwakilan daripada utusan rakyat, dalam artian di situ yang tadi saya sampaikan, ada golongan-golongan kekaryaan itu maupun golongan-golongan citizen ya, dalam artian adalah masyarakat luas maupun tokoh agama, tokoh masyarakat segala macam, untuk dilibatkan ketika
MPR atau DPR membuat undang-undang atau membuat sebuah keputusan yang universal untuk rakyat Indonesia tidak bertentangan dengan keinginan rakyat itu sendiri. Besar loh, Mbak, 40% lebih itu kan. Kalau 50%, 58 lah ya katakanlah, itu dari partai, 40% dari rakyat, kan lebih besar rakyat ya. Kalau partai kan masih dipecah lagi dari beberapa partai. Betul. Ini yang lebih signifikan dan inilah suara-suara masyarakat yang harus diakomodir. Persoalan bagaimana ke depan untuk menjadi pembahasan, yaitu kita bahas bersama nanti otomatis dengan pimpinan-pimpinan DPR maupun MPR bagaimana mengembalikan hitohnya atau mengembalikan fungsi MPR-nya sendiri, fungsi DPR-nya sendiri atau fungsi daripada Majelis Permusyawaratan maupun Dewan Perwakilannya. Oke, baik. Saya mau melengkapi sedikit. Tadi pintu masuknya yang seperti dijelaskan sama Mas Harsa ini, kita mau nggak mau kalau mengikuti konstitusi itu melalui proses amandemen konstitusi. Oke. Ya, karena kan di situ disebut MPR punya wewenang di dalam pasal 3 Undang-Undang Dasar 45, salah satunya adalah MPR punya kewenangan untuk merubah Undang-Undang Dasar, satu itu. Kemudian pasal 37 bahwa MPR punya wewenang ketika usulannya tidak disebut di situ siapa yang mengusulkan ya. Usulan sepertiga usulan dari itu didengar oleh anggota MPR, kemudian 2/3 disetujui, kemudian bisa ditetapkan di situ. Oke, baik. Kita akan bahas ini lebih lanjut nanti. Pemirsa, jangan kemana-mana. Indonesia Forward masih akan kembali usai jeda berikut ini. Terima kasih Anda masih bersama Indonesia Forward. Kita lanjutkan perbincangan dengan Yudi Syamhudi Suyuti, Koordinator Eksekutif Jaringan Aktivis Kemanusiaan Internasional, dan Harsa Mashirul, Direktur Indonesian Club. Mas Harsa, apa kira-kira harus dilakukan untuk menggalang inisiatif membangun atau membentuk Badan Partisipasi Warga ini? Badan Partisipasi Warga ini sebenarnya untuk menggalangnya pertama adalah tergantung daripada kunci masyarakat dari organisasi-organisasi maupun profesi-profesi yang saya sampaikan tadi. Yang kedua adalah dari pemerintah sendiri, ada etikat dalam artian ini adalah dari eksekutif maupun dari legislatif sendiri. Ketika masyarakat atau rakyat suaranya tidak terakomodir oleh partai atau tidak menjadi partisan sebuah partai, ini mau dilarikan kemana? Sehingga ini yang harus menjadi pembahasan untuk kedepannya di DPR MPR menghadapi situasi 2024. Bila terjadi pemilu seperti itu, suara dari 40% lebih ini mau dikemanakan. Yang kedua adalah ketika badan partisipasi ini atau suara rakyat ini, suara dari masyarakat terakomodir, bagaimana mekanismenya di DPR MPR? Apakah seperti utusan daerah atau utusan golongan yang lalu atau seperti apa? Yang kedua adalah ketika ini mau dijadikan sebagai sebuah bentuk badan di dalam tubuh MPR sendiri, MPR harus dikembalikan juga dengan fungsinya, dalam artian harus menjadi kembali ke fungsi lembaga tertinggi. Karena kalau tidak nanti akan lempar-lemparan dari legislatif ke eksekutif, eksekutif lempar lagi ke legislatif. Akhirnya saling menyalahkan dan masyarakat bingung lagi. Dan ketika ada sebuah badan partisipasi atau suara masyarakat itu masuk menjadi bagian dari legislatif maupun majelis permusyawaratan tersebut, otomatis itu akan lebih memudahkan bagaimana membahas bersama bentuk daripada badan partisipasi warga ini di dalam. Oke, baik. Mas Yudi, kita kan berharap Badan Partisipasi Warga ini bisa ada di pemilu 2024 begitu kan. Artinya sisa waktu hanya 2 tahun lagi. Nah ini bagaimana untuk bisa meraih kepercayaan rakyat? Jadi potensi untuk ini kan sudah ada. Ada 2 demonstrasi besar-besaran pada tahun 2019 dan tahun 2020 waktu itu. Yang pertama itu demo menolak RKUHP. Itu sudah bersuara tuh di situ, fraksi rakyat, kemudian bicara Dewan Rakyat, ketidakpercayaan kepada DPR. Kemudian yang kedua demonstrasi besar-besaran menolak Omnibus Law itu. Nah,
ini bagaimana demonstrasi ini justru kita salurkan untuk mendapatkan tempat menjadi salurannya di lembaga tinggi negara yang berbentuk badan partisipasi warga ini. Jadi di situ pun masuknya melalui amandemen konstitusi tersebut sebetulnya kalau dari fungsi undang-undang dasarnya bahwa MPR harus mengumpulkan 2/3, kemudian mengusul usulannya 1/3 dan tatipnya dan lain-lain. Tapi sebetulnya masyarakat sendiri punya pasal 28C ayat 2 di situ adalah hak untuk memperbaiki masyarakat bangsa dan negaranya juga. Bisa langsung direkrut juga atau ditetapkan langsung oleh MPR juga bisa di situ. Jadi sebetulnya bukan persoalan yang sulit. Karena potensinya sudah ada, ya tinggal digolkan saja. Oke. Nah, bagaimana target Jaki ke depan untuk bisa mengedukasi rakyat Indonesia pentingnya terlibat dalam keputusan-keputusan politik begitu? Ya, Jaki dan Indonesian Club dan beberapa organisasi lain sudah mengkonsolidasikan, kita rencananya akan keliling daerah nanti ini. Keliling daerah, kemudian kampanye juga di situ sekaligus berkomunikasi dengan MPR, bahkan partai-partai politik juga akan kita komunikasikan juga sehingga bahwa jangan sampai dicurigai munculnya fraksi rakyat ini akan memukul partai-partai politik, tidak. Tapi justru ini memperkuat negara kita. Ini ibaratnya kalau dalam teori teknik ada namanya our degree of freedom ini. Our degree of freedom itu adalah derajat kebebasan. Jadi kalau dimaterialkan itu kalau kursi kakinya itu ada 1000, patah 4 itu tetap kokoh gitu. Nah, ini prinsip kita seperti itu. Oke, ya. Mas Harsha dari Indonesian Club bagaimana? Sebenarnya kita sudah mulai mengkonsolidasikan dalam artian kampanye kepada beberapa organisasi secara tertutup maupun secara luas terbuka ya. Bahwasanya kita memerlukan sebuah badan tertentu yang bisa ikut menentukan bagaimana nasib bangsa dan negara ini ke depan. Sehingga tidak hanya menjadi, mohon maaf ya, katakanlah petugas-petugas partai saja, dalam artian mereka lebih straight di internal partai, dalam artian kalau mau bicara A masih nanti disemprit sama Pak Ketum atau Bu Ketum, terlalu banyak prosedur yang mengikat mereka, sehingga kalau dari partisipasi rakyat ini sendiri kan lebih leluasa, lebih luas, dan itu kembali ya kita serahkan kepada masyarakat, kita kasih tahu bahwasanya perlunya lewat amandemen terbatas ataukah perlunya secara ekstrim, dalam artian perubahan secara ekstrim itu nanti kita kembalikan kepada rakyat, karena memang rakyat ini yang punya negara ini kan. Baik. Ada satu hal lagi, saya mau tambah dikit aja, bahwa kita akan memperjuangkan juga kekuatan warga ini, dalam soal anggaran. Kita akan mendorong supaya warga ketika terjadi penyimpangan dari lembaga-lembaga negara, rakyat diberikan kekuasaan untuk memblokir anggaran negara tersebut sampai kembali ke tracknya lagi. Oke, baik. Terima kasih Mas Yudi dan juga Mas Harsha untuk informasinya. Semoga ini bisa membuka ya pikiran rakyat bahwa ternyata kita bisa gitu membawa atau juga bisa ikut berpartisipasi dalam politik di negara sendiri. Terima kasih dan pemirsa, semoga informasi tadi bermanfaat untuk Anda. Usai sudah jumpa kita di program Indonesia Forward kali ini. Saya Lucia Saharuy undur diri. Terima kasih, sampai jumpa.